Tiada henti-hentinya kami selalu bersyukur atas hidup yang masih diberikan kepada kami. Terutama kami boleh menikmati setiap hari dengan kasih dan berkat Tuhan selalu. Terutama napas hidup yang Engkau tiupkan bagi kami sehingga kami boleh beraktivitas. Kami boleh bergerak, kami boleh melakukan semuanya. Terlebih kami datang selalu kepadamu memuji menyembah Engkau, karena Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami yang patut dipuji dan disembah senantiasa. Tiada lain kami datang dan berharap hanya kepada puji-pujian penyembahan kepada Tuhan yang hidup, yang benar, nyata, dan adil bagi kami. Orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini dalam segala keadaan kami. Berkati kami semuanya Tuhan dalam segala keadaan kami. Biarlah dunia ini saling dan tidak mengenal kasih, tetapi kami tetap mengenal kasih Kristus. Tetapi kami tetap berdoa bagi orang-orang yang dalam kegelapan, dalam peperangan, dalam bencana, dalam segala hal. Tuhan jamah mereka, curahkan roh-Mu bagi mereka untuk mengenal Engkau secara pribadi, agar bumi ini menjadi damai dan sentosa dan tentram makmur, adil dan bahagia, tidak ada kebencian, tidak ada iri hatian, bahkan kemelekatan akan duniawi selalu. Biarlah roh kami tetap melekat kepadamu, dan jangan ada kejahatan lagi di dalam diri kami. Cucikan dan bersihkan hati kami selalu, tubuh jiwa roh kami, untuk layak datang kepadamu, karena Engkau adalah terang dan kudus dan suci. Karena tidak ada sesuatu yang najis boleh datang kepadamu. Karena itu setiap hari kami mau bertobat dalam kasih kebenaran Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Roh Kudus, jamah semua pertobatan dunia ini untuk kekekalan dalam hidup ketika Maranatha Yesus Kristus yang datang sebagai Raja dan menghakimi dengan adil seluruh dunia ini dan semua keadaan umat manusia yang sedang tidak baik-baik saja. Terpujilah Engkau Bapa dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 24 ayat 18 hingga dengan 2 Raja-Raja 25 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-20, dengan ke-21 dengan perikop yang sama. Zedekia Raja Yehuda, runtuhnya kerajaan Yehuda. Terdapat juga di kitab 2 Tawarikh 36 ayat 11 hingga 21, kitab Yeremia 39 ayat 1 sampai 10, dan pasal 52 ayat 1 hingga 30 yang berbunyi demikian. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Dia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungnya sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkubur sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah orang tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja, sekalipun orang kasih mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju ke arah Baha Yordan. Tetapi tentara kasih mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di arah Yeriko. Segala tentara telah berseret-seret meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla yang menjatuhkan hukuman atas dia. Allah menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Kemudian ditekannya mata Zedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel, ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyerang ke pihak Raja Babel, dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang.
juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan, dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang tersebut, dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau dan cawan-cawan, dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga perbaraan-perbaraan dan bokor-bokor penyelamat, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu, kereta penopang yang dibuat oleh Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. 18 hasta tingginya tiang yang satu, dan di atasnya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja itu 3 hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling. Semuanya itu tembaga. Dan seperti itu juga tiang yang kedua, disertai jala-jala. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Zefanya, imam tingkat 2, dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu, ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengawali tentara, dan 5 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ribla. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla, di tanah Hamat. Demikian orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda, yang ditinggalkan oleh. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya dalam hidup kita. Bapa, terpujilah Engkau untuk selamanya atas kasih sayang dan berkat-Mu atas hidup kami. Biarlah kami selalu bersyukur dan tidak menyimpang ke kiri ke kanan, menyembah Engkau secara pribadi dalam roh dan kebenaran. Dan tiap-tiap hari kami mau melakukan kehendak-Mu. Kami akan tetap menjadi pelaku-pelaku firman sejati dalam Kristus Yesus, memberitakan keselamatan dan kabar baik kepada semua orang dalam segala keadaan kami hidup di dunia ini. Bila Tuhan yang sendiri yang mencurahkan roh-Mu bagi mereka semua untuk menerima keselamatan daripada-Mu. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia melakukan firman-Mu, dan kami tetap setia juga di dalam firman-Mu. Amin. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Roh Kudus. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi hidup kami selamanya. Ini adalah pembacaan kita